Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami atau diskusi kami yang akan dibacakan atau dimulai oleh Bagas. A. Kompetensi inti menurut Giri Hemal dan C.K. Parhal. Yang pertama, kompetensi inti menggambarkan kepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Yang kedua, kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing. Yang ketiga, kompetensi adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental terhadap pelanggannya. Yang keempat, sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu keunikan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan teori strategis dinamis Porter tahun 1991, yaitu bagaimana perusahaan bisa mencapai keberhasilan. Dan di sini terdapat 3 faktor pendukungnya, yaitu yang pertama, tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen seperti produksi dan pemasarannya harus secara kolektif memperlihatkan posisi terkuat di pasar. Yang kedua, tujuan dan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan perusahaan serta diperbarui terus atau dinamis sesuai dengan perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaannya. Misalnya, dengan reputasi merek dan biaya produksi, bila kompetensi khusus ini tidak diubah, maka tingkat keuntungan perusahaan bisa menurun. Di sini saya akan menjelaskan menurut Manohai dan Pandian 1992, di mana terdapat teori strategis berbasis sumber daya. Yang pertama, pola organisasi dan administrasi yang baik, perpaduan aset fisik berwujud, yang tidak berwujud, dan yang berwujud. Nah, yang berwujud itu berupa seperti sumber daya manusia dan alam. Yang tidak berwujud seperti pemikiran manusia yang kreatif dan keterampilan manajerial. Dan yang kedua, budaya perusahaan. Terus yang terakhir yaitu proses kerja dan penyesuaian secara cepat atas tuntutan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengevaluasi kemampuan atau kapabilitas. Menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi. Pada tahap ini, kapabilitas harus dipelihara dalam 2 hal. Yang pertama, daya tahan, yaitu perlu untuk terus diperbarui atau dimodifikasi dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. Yang kedua, tidak boleh transparan, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber kapabilitas sehingga sulit diamati atau direkonstruksi oleh orang lain. Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti dan kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. Baiklah, sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Strategi mencapai keunggulan bersaing. Menurut Oxford Pocket Dictionary, strategi merupakan seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan sebagainya menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik sebagainya. Menurut Alfred Chandler tahun 1962, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Perkenalkan, nama saya Fazira Iswanda. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam manajemen strategi baru, Minsberg mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi. Strategi adalah perencanaan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Strategi sebagai pola. Menurut Minsberg, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar yang akan dituju. Strategi sebagai
posisi menurut Miss Black cenderung melihat ke bawah dan melihat keluar. Strategi adalah perspektif. Jika dalam arti pola dan posisi cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya. Dalam perspektif cenderung melihat ke dalam dan melihat ke atas. Strategi sebagai permainan. Dalam arti ini, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau persaing. Suatu merek misalnya menunjukkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak disentuh, karena merek pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi. Yang selanjutnya adalah 7 kunci keberhasilan menurut Richard Daphne. Menurut Richard Daphne, memiliki 7 keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan yang sangat dinamis. Di antaranya yang pertama, superior stakeholder satisfaction adalah kepuasan istimewa bagi orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, pemasok, karyawan, manajer, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah saying adalah strategi yang berfokus pada sasaran, yaitu perusahaan mencari posisi yang tepat untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga adalah position for speed, adalah strategi dalam memosisikan perusahaan secara tepat di pasar, yaitu perusahaan mengomunikasikan kepada pelanggan tentang produknya. Yang keempat adalah positioning for surprise, adalah strategi dengan membuat posisi yang mencenangkan melalui produk atau jasa yang unik memiliki nilai lebih. Yang kelima yaitu shifting the role of the game, dalam mengubah pola persaingan yang dimainkan perusahaan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola tersebut. 5. Shifting the role of the game adalah mengubah pola persaingan yang dimainkan perusahaan sehingga persaingan terganggu dengan pola-pola tersebut. 6. Signaling Starlink Intent adalah mengutamakan perasaan, yaitu pendekatan dengan karyawan, relasi konsumen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 7. Simultaneous and Sequential Strategic Trust adalah mengembangkan faktor mendorong strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang-barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan untuk konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu penerapan strategi generik dan keunggulan bersaing. Yang pertama itu adalah keunggulan biaya atau yang bisa disebut juga dengan overall cost leadership, di mana keunggulan biaya ini merupakan strategi yang paling jelas karena dengan konsep ini perusahaan bersiap menjadi produsen yang berbiaya rendah di dalam industrinya. Yang kedua, ada diferensiasi atau differentiation. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya pada berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli. Dan yang ketiga, strategi fokus, yaitu berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam segmen sasaran walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.